Sungguh. Oke, terima kasih Pak Gembala. Diberi kesempatan untuk saya boleh berbagi. Makasih pemuji Tuhan semua sudah mulai. Tema yang Tuhan beri kepada Gembala untuk bulan ini adalah mengasihi Tuhan. Dan ya, saya tanya dulu. Mengasihi Tuhan itu gampang atau susah? No, saya tanya kok diam saja. Mengasihi Tuhan itu gampang atau susah? Jangan jawab gampang sama susah, tak benar. Saya cuma tanya satu. Mengasihi Tuhan itu gampang atau susah? Coba jawab. Betul? Sungguh? Oh. Susah tahu. Pura-pura saja. Mengapa mengasihi Tuhan itu susah? Siapa bisa jawab? Kalau bisa saya kasih hadiah. Ayo, kenapa mengasihi Tuhan itu susah? Ada dua jawabannya. Kenapa mengasihi Tuhan itu susah? Ada dua jawabannya. Satu, ayo, apa? Daging atau rohani. Jangan suka nyalakan daging kita. Ada satu yang paling gampang. Mengapa mengasihi Tuhan itu susah? Apa? Nah itu dia. Karena nggak kelihatan. Betul nggak? Yang kelihatannya kita sering nggak tahu. Betul? Yang kelihatan saja sering kita nggak bisa mengasihi, betul tidak? Maka itu kenapa suami istri sering ribut? Karena di depan hidung aja nggak bisa mengasihi, apalagi nggak kelihatan. Yang kedua, kenapa mengasihi Tuhan itu sulit? Ayo, kenapa mengasihi Tuhan itu sulit? Nggak apa-apa, jawab aja, salah nggak apa-apa, kita belajar. Ayo. Banyak godaan. Banyak godaan. Jangan salahkan godaan. Godaan. Jangan salahkan godaan. Salah, ayo yang lain. Enggak ada orang ngasih sih. Mengapa mengasihi Tuhan itu sulit? Satu memang karena kita nggak lihat. Betul. Kedua, apa? Karena Tuhan begitu kudus, kita kudis gitu. Oke. Maaf, salah, terlalu tinggi. Ya, ini kita sulit mengasihi Tuhan karena banyak pilihan. Betul tidak? Banyak nggak pilihan dalam hidup kita. Maka itu untuk mengasihi pasti ada satu kata yang mengikuti. Tanpa kata ini maka bentuk kasih itu bohong. Kata itu adalah setia. Betul? Kalau kita mengasihi dan kita setia, maka nggak ada pilihan lain kecuali yang satu itu. Kira-kira betul atau salah kalimat ini? Kenapa suami istri bisa selingkuh? Karena nggak setia. Kenapa tidak setia? Balik lagi, karena banyak pilihan. Betul tidak? Nah, maka itu lihat, Tuhan Yesus pernah berkata, ketika orang-orang Farisi bertanya dengan jebakan, dengan jerat, macam-macam yang mereka tanya, hukum mana yang paling baik yang kami harus lakukan? Ada pertanyaan begitu bukan? Lalu Tuhan Yesus berkata, hanya ada hukum ini. Hukumnya itu dua. Tapi Yesus tidak berkata yang nomor satu dan nomor dua. Yang dia katakan, yang kedua sama dengan yang pertama. Itu kata yang luar biasa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hati, pikiran, tenaga, perasaan, semua termasuk dengan duitmu juga. Nah, gak ada yang amin kalau dengan duit telat. Karena pelitnya itu. Betul? Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap semua. Gak ada yang tersisa. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi dua hukum ini sejajar. Maka itu inti dari dua hukum ini adalah setia.
Jadi saya ulangi lagi, kenapa mengasihi Tuhan sulit? Satu, karena apa tadi? Lupa awas, belum 5 menit. Karena kita nggak lihat. Dua, kenapa mengasihi Tuhan itu sulit? Karena banyak pilihan. Saudara, kita akan belajar untuk itu. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada itu kecuali mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bukan Tuhan egois, bukan Tuhan maunya sendiri, tidak. Tapi masalahnya, setelah mengasihi, kita melangkah kepemilikan. Betul, berarti nggak kepemilikan? Kenapa suami istri ada yang nggak bisa setia? Karena tidak merasa memiliki. Betul tidak? Berapa kali di Alkitab ditulis kita ini milik Tuhan? Oh, nggak ada yang amin? Kita ini milik Dia. Apa buktinya? Dia membeli kita dan harganya lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Yang belum tahu silakan buka sendiri, kalau saya ditayangkan karena waktu. Firman itu luar biasa, lunas dibayar. Mengapa nggak cukup hanya sudah dibayar? Kenapa harus ada kata lunas dibayar? Sebab Tuhan Yesus tahu di akhir zaman ini zaman kredit. Kalau nggak ada kata lunas berarti bisa dikredit. Ngerti nggak? Ini fakta, saudara, kita bersama tertawa. Nah, kalau ada kata lunas dibayar, kita sudah dibeli waktu Yesus mati dan bangkit, berarti kita ini apa kata lain? Ayat 20-nya, saudara. Jadi kalau sudah lunas dibayar tuh, kayak nggak pernah beli apa-apa sih. Sebagus-bagusnya mobil di sebuah showroom mobil, kalau sudah lunas bayar bukan kredit, itu artinya apa? Milik yang beli. Amin. Telah. Jadi karena kita, mana ayat 20-nya 1 Korintus 6? Karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini kata keren sekali. Berarti kita milik siapa? Milik yang beli. Betul? Nah, bisa nggak kita nggak setia? Bisa nggak kita nggak setia? Coba jawab. Bisa nggak kita ini tidak setia kepada yang membeli kita? Bisa. Ketika kita punya kehendak. Nah, saya beri ilustrasi. Kalau saudara sudah beli motor atau saudara beli mobil, udah lunas ya, bukan kredit. Kalau kredit nggak usah ngomong lain, lunas. Pagi-pagi saudara mau bekerja, cari dulu ini motor kok nggak ada. Dicek orang serumah, ini motor kemana atau mobil kemana? Ternyata pagi-pagi ada yang melihat motor saudara jalan sendiri keluar. Tapi kan nggak mungkin, karena pemiliknya masih belum keluar. Kok ini motor jalan sendiri, pergi sendiri? Ini ilustrasi konyol dan nggak mungkin terjadi. Tapi saya tanya jujur, pernah nggak kita ngeluyur sendiri tanpa dipakai pemilik? Ayo jawab, susah. Sering itu, betul, bukan pernah lagi, sering. Maka itu mengasihi Tuhan itu sulit ketika kita lupa siapa pemilik kita. Kalau kita sadar 100% aku ini milik Tuhan yang sudah beli aku. Maaf ya saudara, tidak ada Tuhan di agama apa saja yang pernah mengorbankan nyawanya untuk membeli yang Dia kasih. Hanya Yesus Tuhan kita. Maka itu kalau saudara dan saya sudah sampai kepada titik ini, selalu sadar aku sudah ada yang beli. Aku gak punya hak untuk menentukan hidupku sendiri. Termasuk mobil, motor yang saudara sudah beli, mereka gak punya hak mengundur sendiri tanpa kita naiki. Catat kalimat ini.
Maka itu tiap kali kita mau buat apa saja, selalu tunggu pemiliknya. Ada yang ngomong sih. Ini kayak ngomong dengan botol saya. Jawab kalau saya ajak ngomong itu. Betul? Ya sudah, awas baca. Selama kita sadar bahwa kita sudah lunas dibayar harga dosa dan hidup kita ini, berarti sejak hari itu sampai akhir hidup kita harus berserah total kepada pemilik kita. Kalau semua kita menyadari posisi ini, catat, tidak bakal ada dosa yang nyetir dan memiliki kita. Betul atau tidak kalian? Maka itu yang masih rajin berbuat dosa. Ada nggak orang rajin berbuat dosa? Saya tanya, ada tidak? Hanya banyak semua sih di mana ya? Pasti orang itu lupa kalau ada yang pernah beli dia. Betul tidak kalian? Maka itu jangan sibuk dengan dosanya. Sibuklah dengan posisi ini. Selama kita sadar, selalu sadar, terus menerus sadar, aku milik Tuhan Yesus yang sudah beli hidupku dan harganya lunas dibayar, maka tidak ada satupun kuasa lain yang bisa mengatur, nyetir, dan naikin hidup kita, mengendarai hidup kita. Harus yang sudah beli kita. Percayalah suami istri, kalau rasa kepemilikan ini ada di hidup kita masing-masing, rumah tangga itu pasti aman. Ada nggak suami istri masih saling curiga? Saya tanya, ada tidak? Banyak kok, banyak lagi. Betul. Kenapa suami istri saling curiga? Mungkin kalau awal-awal menikah masih curiga, wajar karena belum kenal. Kalau sudah melewati angka 20 tahun masih curiga betul, masih ada curiga, maka dipertanyakan, orang dua ini tiap hari ngapain? Betul tidak? Terus di atas 20 tahun kok masih saling curiga, itu kan aneh. Tapi itu ada. Nah, ini dia. Kecuali Yesus Tuhan kita, ada satu kuasa lagi yang masih bisa memiliki hidup kita. Itulah saingan Tuhan. Dan suami istri akan terus saling curiga ketika yang satu ini masih menjadi Tuhan di hidup kita. Mari kita buka Matius 6:24. 90 sekian persen penyebab masalah suami istri gara-gara yang Tuhan Yesus katakan. Baca semua ya. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Langsung katakan Tuhan saja. Gak usah kata Tuhan. Karena di benak kita antara Tuhan dan Tuhan ada bedanya. Tapi sebetulnya yang Yesus Tuhan katakan di ayat ini itu Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Stop dulu. Ini buat saya kaget. Bagi saudara yang belum tahu dan baru tahu hari ini, sampaikan kepada sebanyak-banyaknya saudara teman kita, walaupun itu belum Kristen. Catat ya. Di dunia ini hanya Tuhan Yesus, nggak ada orang lain yang pernah memberitahu dunia bahwa uang itu bukan benda, bukan barang. Lihat ayat ini. Tuhan Yesus berkata, uang itu pribadi, person, disebut seorang.
Jangan main-main. Kalau uang itu person, kalau uang itu pribadi, berarti dia punya kuasa, punya nyawa, punya kekuatan. Tolong catat. Berarti uang itu ngeri nggak? Loh, saya tanya kok, uang itu ngeri nggak? Ngeri sebab dia hidup. Bagi yang belum tahu waktu hari ini, lihat ini. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, untuk kalimat terakhir, kata kamu kita ganti saya. Tuh, 1, 2, 3. Saya tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon atau uang. 90% lebih. Ini ranking nomor 1. Kalau suami istri ada pertengkaran, maka ranking 1-nya pasti masalah duit. Betul atau tidak? Pasti masalah uang. Baru kedua, masalah-masalah yang lain. Tapi dalam pernikahan yang sudah terjadi berabad-abad di dunia ini, selalu karena bahkan dalam dunia politik, dalam dunia dagang, dalam dunia kehidupan apa saja, hubungan itu rusak. Ranking 1 pasti karena uang. Betul atau salah kalimatnya? Kakak beradik kandung bisa bunuh-bunuhan gara-gara uang. Betul atau salah? Maka itu hanya Tuhan Yesus yang berkata, uang itu pribadi, bukan barang. Tolong catat yang baru tahu hari ini. Ini mengerikan sekali. Oke, karena ada dua pribadi, dua hal, ya, yang seorang mengasihi yang lain dan membenci yang lain. Nah, saya ingin tanya, minta pendapat saudara. Saudara menempatkan Yesus di yang pertama atau yang kedua? Pertama ya. Jadi begini caranya baca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, yang pertama ya, ia akan membenci Yesus. Kalau saudara katakan yang pertama itu Yesus, dan akan mengasihi uang. Atau ia akan setia kepada Yesus dan tidak mengindahkan uang. Maka itu kita disuruh milih. Nggak bisa Yesus dan uang dijadikan satu. Ingat itu. Ini kalau saya lihat aja sesuatu masih mikir. Nah, yang mikir susah. Saya sudah ngomong begitu jelas, itu banyak uang kita. Karena orang nggak punya uang, ayat ini nggak penting. Kok nggak percaya? Loh, kenapa nggak punya uang? Ayat ini nggak penting. Ayo. Iya, ya cuma Yesus atau sendiri ada uangnya kok. Loh, betul tidak? Nah, ketahuan jangan ketahuan ini. Loh, iya atau tidak saya ngomong ini? Orang yang nggak punya duit, Matius 6:24 nggak ada masalah. Sebab ya cuma Yesus itu aja, nggak ada yang lain. Ayo jawab ya atau tidak? Maka itu sering-sering nggak punya duit. Supaya hanya Yesus, nggak ada yang lain. Saudara pernah dengar lagu satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Siapa sini? Jangan pernah nyanyi lagu itu ketika duitmu sedang banyak. Bohong, tahu bohong. Saya berkata betul atau salah? Loh, saya tanya cepetan. Loh, iya toh? Lagu itu akan punya arti ketika kita nggak punya duit. Itu baru hidup loh. Kalau kita nyanyi sambil nangis, miring-miring, satu-satu, karena nggak ada duitnya. Loh, betul atau tidak? Nah, itu terbukti ayat ini. Oke, sambil bergurau, tapi ini masalah besar dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Selama uang masih nomor 1 di hidup kita,
Kita nggak boleh munafik, kita nggak boleh bohong. Kita hidup tetap butuh uang, betul? Orang mati aja nggak ada yang gratis, apalagi yang hidup. Coba saya ingin tanya di Jakarta, paling murah ngubur orang berapa di Jakarta? Paling murah saya tanya, Pak. Ada punya perusahaan peti mati? Mahal toh? Semurah-murahnya berapa ngubur orang di Jakarta? Semurah-murah 3 juta boleh nggak? Bisa? Bisa pakai kardus Pak. Apa kayak kok? Ya, apa pakai apa? Apa? 3 juta DP. Oh, DP-nya 3 juta. Bayangkan mati aja mahal, apalagi hidup. Maka itu kita nggak bisa bohong, tetap perlu uang. Tapi masalahnya tempatkan dia tetap di bawah kita. Tuhan Yesus yang nomor 1. Amin, amin, enak, amin. Faktanya itu betul tidak? Maka itu saudara, tidak ada bukti dan pilihan lain apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan kecuali ketika kita sedang tidak punya uang. Saya ini dengan uang itu sampai begitu rupa, maka itu setan itu jegal dengan saya. Kenapa setan jegal dengan saya? Karena saya nggak suka uang. Saya perlu uang, tapi saya nggak suka uang. Bedakan itu. Perlu dan suka, itu beda. Apa buktinya? Kita di Malang, saudara. Kami pelayanan di Kerawang. Selesai saya lihat 3 orang yang saya kenal. Mereka ini mahasiswa sekolah teologi yang dipraktek di sebuah daerah di Jawa Barat. Loh, kok kalian ada di sini? Iya, ingin dengar Bapak khotbah. Terus ini naik apa? Naik motor. Berapa kilo dari tempat kalian? Ada yang 70, ada yang 60. Karena mereka praktek di 3 tempat yang berbeda. Terus malam ini kalian mau nginep di mana? Karena mendadak. Hanya karena ingin ketemu saya dan ingin dengar firman yang saya sampaikan. Justru belum tahu. Nah, gembala yang undang saya tanya, mungkin nggak kalau 3 orang ini nginep di rumahmu? Kita nggak bisa nyalakan mereka bertiga, tapi ini cara saya hidup. Waduh, kebetulan banyak tamu. Nah, saya tuh nggak kenal daerah Kerawang. Terus di mana? Nah, acaranya ada di hotel. Ya sudah, daripada saya repot-repot, usah sampai ketemu di situ. Nginep aja di hotel ini. Ini pendeta yang undang saya jadi bingung. Karena mereka nggak enak juga, tapi saya tahu mereka juga gak punya duit masalahnya. Udah gak usah pusing. Itu saya terima amplop persembahan, saya buka langsung. Ternyata karena mendadak cari kamar, 3 orang bayar 900.000. Tapi Pak, harus ada DP berapa? 500. Loh, banyak DP-nya. Saya mikir juga, ini gak cukup ini. Bagaimana? Ya udah, mereka melihat ini gembalanya yang udah saya juga melihat. Saya buka amplopnya itu di situ. Dan dia tahu tuh jumlahnya berapa. Dan dia dengar ini berapa. Ngerti nggak maksudnya? Logikanya karena mendadak ya habis. Saya bilang, kamu kok nggak mau ngadu maaf? Saya nggak nyangka juga kalau sampai semalam ini, maksudnya nggak ada masalah. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata uang itu setan. Betul tidak? Ya atau tidak? Sekarang saya tanya jujur, di dompetmu ada berapa setan? Loh, buka dong, hitung. Ternyata saya sudah membiasakan berkata uang itu setan kepada banyak teman saya pendeta, kepada anak-anak saya. Maka itu mama-mama, papa-papa, kalau anak-anak masih kecil, ajari seperti Yesus berkata, uang itu setan. Jadi kalau anak saya bilang, Ma, aku perlu setan 50.000. Banyak betul. Lu keren, betul kali betul. Maka itu setan berapa juta yang sudah bawa hari ini? Dia masih di bank berapa juta? Hebat nggak Tuhan Yesus berkata uangnya itu setan? Kenapa sih itu ributnya? Mau setan berapa tahun? Nah, setan-setan ini yang jadi masalah dalam pernikahan. Betul atau tidak?
banyak suami istri saling merahasiakan jumlahnya di hadapan pasangannya. Betul atau salah kalimat? Nah itu saya tanya di sini. Orang itu sedang pelihara. Jangan nongol nanti dilihat pasangan. Makin orangnya makin kaya, setan anaknya banyak. Maka itu hanya Yesus yang berkata, siapa yang gampang masuk surga? Kembali, siapa yang gampang masuk neraka? Siapa yang gampang masuk neraka? Mudah sekali masuk neraka. Orang kaya. Kenapa orang kaya mudah masuk neraka? Karena setannya banyak. Yang ngomong bukan saya, Tuhan Yesus. Protes ke dia. Serius. Nanti kita akan baca ayatnya. Suami istri sering kali kita saling menyakiti gara-gara setan ini. Betul atau tidak? Maka itu hari ini pilih siapa Tuhan kita. Ini masalah. Begitu sulit kita mengasihi Tuhan saja. Karena ada yang satu ini sering ngomong. Betul? Sering ngomong. Sering ganggu dalam hidup kita. Maka itu mari kita perhatikan firman ini. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan Yesus. Markus 10 mulai ayat 17. Aduh, Tuhan tolong supaya orang pelit mendengar ini gak ada yang stroke hari ini. Biasanya doa semua tertawa. Doakan kok tertawa. Serius, baca aja ayat ini. Yang pelit paling gak suka dengar ayat ini. Ya setelanjur saya ngomong sudah di sini ya saya terusin aja. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan, datanglah seorang yang berlari-lari. Berarti serius gak orang ini cari Tuhan? Serius lari-lari. Mendapatkan dia. Dan sambil bertelur di hadapan Yesus, ia bertanya, ayo kita prakuk. Tuhan Yesus berkata, betul-betul bersih. Ayo kita peragakan. Berlari-lari terus berlutut ngomong. Ngos-ngosan gak? Lo cuma ini mikir begitu nih. Gak percaya. Ya gitu. Sambil ngomong. Tuhan Yesus heran. Kenapa ini orang? Guru yang baik. Apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kira-kira kalau saudara ketemu orang seperti ini kagum gak? Apa yang saudara kagumi? Ini orang luar biasa, rohani sekali. Enggak tanya harga handphone berapa sekarang. Enggak tanya harga emas berapa. Enggak. Dia hanya ingin tahu bagaimana aku dapat hidup yang kekal. Rohani toh? Ayat 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Lanjut. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Ayat 20. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, wah ini lebih hebat lagi, ini orang hebat sekali. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak, wih keren, sejak masih muda loh. Ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Bayangkan, Tuhan Yesus pun bisa terpengaruh nggak, terpukau nggak dengan orang ini sampai Yesus menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
Saya sayang saudara semua. Mau terus atau cukup sampai di sini? Loh, tertawa. Ngerti nggak? Ngerti semuanya pertanyaannya. Itu pintunya di sana. Sebelum saya baca terus, saudara keluar dulu. Setelah saya baca, saya panggil masuk. Supaya nggak berdosa di hadapan Tuhan. Karena ini nggak enak sekali. Di kisah ini Tuhan Yesus menjelaskan Matius 6:24. Perhatikan baik-baik. Satu yang kurang. Pergilah, jual apa yang kau miliki. Nah, tadi maka itu saya nggak, saudara tidak nyalakan saya, toh. Ketika sebelum saya baca ayat ini, saya doa dulu. Tuhan tolong yang pelit supaya jangan. Nah, kalau cuma satunya gimana ini? Kenapa saya doa sebagai astro? Ini berat masalahnya. Maka itu bagaimanapun juga enak jadi orang pas-pasan. Enggak amin. Kenapa enak jadi orang pas-pasan? Satu, tidurnya nyenyak. Ini kok nggak percaya? Nggak percaya? Gimana? Iya, gini. Kenapa orang pas-pasan tidurnya nyenyak? Ya, ada orang pas-pasan tidur, ada orang kaya tidur. Tengah malam dia lelap tidur, tiba-tiba dengar pintu terbuka. Yang bangun siapa? Yang miskin? Kenapa? Ya itu dia jawabannya. Itu loh maksud saya. Susah bener. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Sudah suruh jual, bukan beli rumah, enak aja. Harus dibaca, jual saya. Sudah dijual semua miliknya dan nah ini yang gak enak. Berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Inilah salah satu bentuk kita mengasihi Yesus lebih daripada Mammon. Nah, karena saudara pelit, maka itu nggak amin. Udah ketahuan, telat. Nggak dapat dari tadi. Lo ketahuan tidak? Jangan tersinggung lo. Iya toh? Kenapa ketika kita dengar jual semua milikmu, beri kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Langsung senyap. Karena kebanyakan di sini orang kaya ini. Serius. Kemarin siang di daerah Pandengan saya diminta untuk mengajar biblical entrepreneurship. Jadi wirausaha yang alkitabiah. Nah, mereka kaget yang hadir karena saya mulai dari kalimat. Ada banyak pembicara tentang pengusaha-pengusaha yang alkitabiah. Itu selalu bicara soal bagaimana cara dapat duit banyak, modalnya bagaimana, marketing bagaimana, semuanya. Maaf, kalau saya bicara tentang pengusaha yang alkitabiah, saya tidak mulai dengan modal, saya tidak mulai dengan jenis usaha, saya tidak mulai dengan marketing, pemasaran, semua tidak. Kenapa? Kalau ada kata alkitabiah, artinya pengusaha, bisnis yang sistem Alkitab dipakai, itu pasti uangnya banyak. Nah, ketahuan, aminnya kalau tinggal uang banyak. Sudah dibagi, ketahuan. Sudahlah, gak usah ngapusin Tuhan, tahu. Jangan marah ya. Loh, 10 menit, gak keliru, saya belum selesai ngomong. Sudah selesai. Ijanya kelamaan kamu. Bilang 20 menit tadi pujian. Lu 10 menit, awas kamu, belum selesai. Itu kan berjalan semua ini. Pak Gembala, tolong yang kabupaten gereja suruh tahan dulu. Ya, selesai kan ya? Jadi saya mulai dengan
Pasti kalau kita menyebut diri pengusaha yang alkitabiah, artinya bisnis kita sesuai Alkitab, itu pasti sukses dan diberkati. Untung pasti ada. Maka saya mulai dengan berbicara, setelah untung kamu apain? Itu orang kaki. Ya betul tidak, saudara? Nggak usah ngomong how to-nya, nggak usah ngomong cash flow-nya, pasti diberkati karena ada kata Alkitabiah, biblical. Akhirnya saudara jadi panjang. Padahal saya selesai jam 2 karena saya mau ke Kerawang kemarin. Ternyata sampai setengah 4. Orang jadi terbuka. Jadi molor 1,5 jam. Diskusikan. Jadi kita belajar keluarnya kemana, muara bisnis ini kemana kalau sudah berhasil, betul nggak? Hampir nggak pernah membahas itu. Begitu pola Alkitab itu kita harus pakai. Bisnis yang takut Tuhan, bisnis yang sesuai Alkitab, nggak usah takut rugi, pasti untung terus. Amin, Mas. Untuk jangan amin, itu maksud saya. Kalau untung amin. Maaf. Nah sekarang pikirnya keluarnya kemana, betul tidak? Saya seorang entrepreneur, saya punya bisnis. Mau saya tanya bisnis apa? Nanti aja di sini. Maka itu saya bisa buka sekolah gratis. Saya bisa nyekolahkan banyak orang. Jujur kamu beri. Ini sarjana yang ke-490 sekian saya luluskan. Saya nyekolahkan orang, terima kasih Jujur lanjutnya. Saya nyekolahkan orang sejak tahun 81. Dia baru diwisuda 14 Desember bulan yang lalu. Dia yakin piatu sejak umur 1 tahun. Kira-kira kalau sudah dengar saya bisa meluluskan 490 sarjana. Saya ini kaya atau tidak? Salah, sangat kaya, kaya raya. Masternya 58 orang saya lulus. Doktor yang S3 6 orang. Dokter umum 14. Spesialisnya 2. 1 pilot. Maaf saya harus cerita. Maka itu kalau saya diminta bicara tentang uang, oh itu makanan saya. Tapi orang yang pelit gak suka, terserah. Jadi uang itu kita pakai untuk tujuan kerajaan surga. Amin. Amin. Bukan untuk yang lain. Untuk kami suami istri, kami bisa berkata cukup. Maka itu kalau kami punya lebih banyak selalu mengalir keluar. Itu yang saya katakan, setan itu gak suka saya. Kenapa? Kalau kita sayang sesuatu, pasti kita sayang bukan? Betul? Kita peluk-peluk, kita lihat-lihat tiap hari. Oh kamu di situ. Oh. Kalau kita nggak suka, buangin aja. Main kanan ini, gitu loh yang penting. Susah bener. Itu pertanyaan jangan kayak main-main gitu serius. Amin. Jadi kalau kita nggak sayang setan, ya kita buang-buang. Amin. Amin. Tapi kalau kita nggak sayang Yesus, ya kita buang-buang juga. Kita nggak sayang dia. Kan begitu cara kita. Ini prinsip yang ada dalam hidup kita. Luar biasa. Hari yang mau ngomong nggak enak nanti. Saya lanjut. Siap mau berubah mulai hari ini? Buktikan mengasihi Yesus itu bukan dengan doa, bukan dengan baca Alkitab, bukan dengan doa puasa, tidak. Saingan Yesus ini kita harus perhitungkan. Siapa saingan Yesus? Uang. Bagaimana dengan uang? Maka itu saudara, ayo mulai hari ini kita berubah. Betul? Berubah total. Jangan sampai tidak. Kok diam saja. Oke, bagian terakhir, semua saya dimarahi sama yang belakang. Bagian terakhir. Lanjutkan. Markus 10, belum selesai. Ayat berapa tadi? Ya, mendengar. 21 sudah selesai belum?
Sudah, ikut lagu ya, 22. Mendengar perkataan Yesus itu, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab ini yang buat orang kaya susah masuk surga, karena sedih ketika mendengar perintah itu. Saudara, saya yang belum tahu, saya supaya ngerti. Saya ini suka mengumpulkan uang untuk kerajaan surga, tapi sampai hari ini saya nggak pernah jadi miskin. Tapi saya sering miskin, tapi nggak sampai jadi miskin, karena aneh. Ya, kalau ingin tahu nanti ketemu saya sendiri, mau saya jelaskan. Ini yang luar biasa. Karena uang yang saya ada, yang saya terima dari semua hasil apa saja, baik bisnis maupun pelayanan, saya selalu berbagi untuk kami sendiri bisa berkata cukup. Lanjut ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang, orang yang duitnya banyak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ayat 24. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Terus, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Karena waktu saya nggak disusikan, tapi ini fakta. Ayat 27 terakhir. Ada habis nggak? Sudah habis? Halo? Oh iya. Yesus memandang mereka, bukan orang itu tadi, yang lain, dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Dengar dulu. Banyak pengkhotbah menggunakan ayat ini untuk ayat yang salah. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Nah, kalau ada pendeta khotbah sepotong ayat 27 saja, Markus 10, itu salah besar. Maksud ayat 27 Markus 10, ketika yang namanya manusia tidak mungkin bisa menjual semua harta miliknya dan dibagi ke orang miskin. Jujur, mungkin tidak bagi orang yang punya duit banyak. Tidak. Maaf ya, tapi saya sudah belajar ayat ini, tapi saya mungkin karena saya terbukti begitu banyak. Ini dia. Maka itu mulai hari ini percayalah bahwa Tuhan bisa menolong kita. Untuk bukti kita mengasihi Dia, maka saingannya kita harus buang-buang. Amin. Percaya Tuhan bisa menolong kita untuk tidak mengasihi yang lain, tetap mengasihi Tuhan. Pekerjaannya masih perlu banyak uang di dunia. Amin. Pekerjaannya masih perlu banyak uang. Dan uangnya bukan ada di surga, tapi ada di bank kita masing-masing. Ayo kita berbagi dan jadi berkat. Saya akhiri dengan pertanyaan. Menurut saudara, orang pelit itu orang kaya atau orang miskin? Jawab, nggak perlu pernah tahu. Menurut saudara, orang pelit itu yang miskin atau yang kaya? Orang miskin. Orang kaya. Miskin itu nggak pernah pelit. Yang kaya itu yang pelit. Ada bukti berapa tahun yang lalu di RCTI. Masih ingat program minta tolong? Setiap Rabu jam 4 sore itu saya ingat. Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak tahun itu? Oke? Bukti. Siapa yang suka menolong orang? Justru yang miskin. Maka itu hari ini saudara, ayo kita melihat bagaimana yang kita kasih, itu yang akan kita turuti, kita taati dalam hidup kita. Ini yang amenkan gitu loh. Saya ulang ya. Hari ini kita mau buktikan bagaimana bukti kita mengasihi seseorang atau sesuatu. Buktinya adalah siapa yang kita taati. Kalau sampai hari ini masih ada di antara kita lebih taat kepada uang daripada kepada Tuhan,
berarti kita masih dalam taraf pengasihan. Kalau terbukti hari ini kita lebih taat kepada Tuhan, maka kita sudah terbukti mengasihi Tuhan daripada mengasihi. Yang bisa jawab cuma diri kita masing-masing, bukan orang lain. Selidiki aku